Juga kayak nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena tiba-tiba dia itu mention tentang Transjakarta. Kalau misalnya di soal itu nggak boleh pilih opsi yang nggak ada di paragrafnya ya. Jadi jawaban B juga salah. Terus yang C, harga LRT itu semakin meningkat karena biaya perawatan yang semakin meningkat setiap bulannya. Ini juga nggak nyambung karena ya kayak harga LRT kita juga nggak ada di sini bahas tentang biaya perawatan. Jadi ini harus dieliminasi juga untuk pilihannya. Nah, selanjutnya untuk yang D, LRT terpadu dengan transportasi publik lain di Jakarta sehingga memudahkan mobilitas penduduk. Nah, ini benar karena kita bisa lihat kalau misalnya ini jadi sebab, terus yang sorry, yang ini jadi sebab, yang ini juga akibat. Jadi kayak karena LRT itu terpadu, uh, mobilitas penduduknya itu bisa dimudahkan. Ini kita keep jadi opsi pilihan jawaban yang tepat ya. Lalu yang E, hanya layanan LRT yang tersedia di Jakarta, sehingga banyak pekerja yang memilih moda transportasi tersebut. Ini juga salah ya teman-teman, karena di sini juga hanya layanan LRT, padahal kayak kalian tahu kalau misalnya di Jakarta juga nggak cuma LRT ya, ada MRT dan Transjakarta dan lain sebagainya. Ini juga nggak ada penjelasannya di paragrafnya, jadi ini juga opsinya salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Ya, ya oke, karena mayoritas teman-teman banyak yang benar, uh, berarti nomor satu ini udah cukup jelas ya. Coba kasih thumbs up kalau jelas. Oke. Lanjut yang maaf nomor 2, ini aku kasih waktu sampai 20 lebih 11 buat jawab. Oke, coba teman-teman menurut kalian ini jawabannya yang opsi apa? C, nggak ada yang jawab D. Oke, kita coba bahas ya. Jadi di sini bilang pada saat pandemi COVID-19 terjadi pembatasan mobilitas di seluruh dunia. Hal tersebut memicu terjadinya penurunan aktivitas ekonomi cukup lama sehingga tingkat pengangguran meningkat. Oke, oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan pelatihan dan menyediakan lapangan kerja baru untuk pembangkitan perekonomian masyarakat. Manakah pernyataan yang pasti benar? Nah, eh, jadi kita lihat dulu kayak sebab akibatnya gitu. Kalau misalnya karena pembatasan
eee, pembatas mobilitas di seluruh dunia, itu memicu terjadinya penurunan aktivitas ekonomi, sehingga tingkat penganggurannya meningkat. Atau enggak kita bikin kayak gini aja juga bisa. Ini P, ini Q. Jadi kayak penurunan aktivitas ekonomi cukup lama sehingga tingkat penganggurannya meningkat. Karena itu pemerintah berupaya memberikan pelatihan dan menyediakan lapangan kerja. Jadi kalau misalnya di UTBK kalian harus coba berpikir PQ gitu ya. Biar sebab akibatnya bisa nanti langsung jawab di jawabannya. Oke, kita coba lihat opsinya. Yang A, pemerintah tidak akan memberikan pelatihan apabila tidak ada pembatasan. Coba berarti kan apabila tidak ada pembatasan, pemerintah tidak akan memberikan pelatihan. Nah, sebenarnya ini sebenarnya ini kan benar ya, karena dipikir-pikir lagi tuh kayak kalau misalnya nggak ada pembatasan mobilitas, ya buat apa itu ada pemberian pelatihan. Tapi sebenarnya main poinnya atau intinya itu sebenarnya bukan di pembatasan mobilitas dan pelatihan ini. Jadi jawaban yang A ini salah. Terus yang B, eh, tingkat pengangguran meningkat karena pemerintah tidak memberikan pelatihan pada masyarakat. Nah, kita lihat lagi nih, tingkat pengangguran ini meningkat itu bukan karena pemerintahnya nggak memberikan pelatihan pada masyarakat, tapi kita lihat lagi di kalimatnya, hal ini terjadi karena terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Nah, jadi ini kan nggak berkesinambungan ya antara P dan Q, jadi ini juga salah. Lalu yang C, aktivitas ekonomi mengalami penurunan karena terjadi pandemi COVID-19. Nah, benar karena kita lihat lagi di soalnya pada saat pandemi COVID-19, hal tersebut memicu terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Jadi jawaban yang C itu benar. Kita keep dulu ya opsinya. Lalu yang D, apabila tidak terjadi pandemi COVID-19, tingkat pengangguran akan menurun. Nah, tingkat pengangguran akan menurun itu kan ada di bagian sini ya, pengangguran meningkat. Nah, kita itu nggak boleh kita itu nggak boleh berspekulasi atau berasumsi dari sebuah opsi pilihan. Di sini kan dibilang uh, tingkat pengangguran akan menurun kalau misalnya nggak ada COVID-19. Hal itu kan belum tentu terjadi karena bisa aja tingkat penganggurannya tetap naik atau tingkat penganggurannya itu juga tetap stabil lah istilahnya. Lalu yang E, pembatasan mobilitas menyebabkan tingkat pengangguran menurun. Ini juga nggak apa namanya nggak berkesinambungan secara langsung. Jadi yang jawaban yang C ini juga, yang E ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah benar deh, yang C. Oke, yuhu teman-teman sudah pada pintar. Berarti so far dari kalian udah aman lah ya yang nomor 2 ini. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini aku kasih waktu sampai 2018 ya. Ini kenapa cuma 3 ya pilihannya? Cuman ini nggak apa-apa. Bentar guys, ini ada kesalahan buat yang nomor 3. Wait. Oh, ini jawabannya yang B. Sorry. Ini B, ini C, ini D, ini E. Oke.
Oke teman-teman, coba kalian ada yang punya jawaban nggak? Ini jawabannya apa? Oke, coba kita bahas ya. Nah, jadi pemilik pabrik harus menambahkan mesin X nih untuk proses produksi. Mesin X mempunyai teknologi terbaru yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Meskipun harga mesin X mahal, keuntungan yang dihasilkan meningkat karena kualitas dan kuantitas produk meningkat. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Karena teman-teman pilihnya yang E, kita coba bahas dulu dari yang A. Mesin X memiliki harga murah apabila tidak memiliki teknologi baru. Uh, ini berarti sebabnya itu yang apabila tidak memiliki teknologi baru, mesin X memiliki harga yang murah. Nah, ini sebenarnya bukanlah kesimpulan yang tepat karena dia nggak ada uh, berkesinambungannya yang pas gitu. Karena belum tentu kalau misalnya dia memiliki produk teknologi yang baru, mesin X ini harganya murah gitu kan. Jadi karena ini belum tentu, kita nggak boleh berasumsi dan nggak secara tersirat juga ngomongin di teks, berarti jawabannya yang A salah. Lalu yang B, pemilik pabrik tidak menambahkan mesin es atau keuntungan menurun. Nah ini agak aneh karena tiba-tiba dia ada kata-kata atau. Sementara kalau misalnya atau ini itu bisa dinyatakan benar kalau di paragrafnya itu ada juga yang ngomongin dan membahas tentang ataunya ini gitu. Jadi jawaban yang B juga salah. Lalu yang C, kualitas dan kualitas produk menurun apabila tidak membeli mesin X. Nah, berarti ini kita lihat apabila tidak membeli mesin X, kualitas dan kuantitas produk ini menurun. Nah, kembali lagi kayak yang aku bilang seperti soal-soal berikutnya, bahwa kualitas dan kuantitas produk ini belum tentu menurun, bisa aja dia stabil, bisa aja dia juga meningkat kalau misalnya kalau misalnya dia tidak membeli mesin X karena lagi-lagi di soalnya itu tidak menyatakan secara gamblang bahwa ada kata-kata menurun. Nah, di soalnya kan nggak ada tuh yang nyebutin secara tersurat kayak menurun, itu nggak ada. Berarti kita nggak boleh jadikan C itu opsi pilihan yang tepat. Lalu yang D, kualitas produk akan meningkat apabila menggunakan mesin yang mahal. Nah, yang ini pun juga sebenarnya salah karena ini lebih ke kayak kebetulan aja nih mesin X ini mahal, makanya dia itu bisa menghasilkan uh, keuntungan dan dihasilkan meningkat. Karena yang kita fokusin di sini itu kan adalah ke, uh, menambahkan mesin X, bukan mesin yang mahal. Karena mesin mahal ini belum tentu mesin X kan. Jadi karena dia belum tentu mesin X, kita nggak boleh jadiin ini opsi jawaban karena yang mesin mahal itu belum tentu selalu bisa meningkatkan kualitas produk. Hanya mesin X saja yang kebetulan juga mahal yang bisa meningkatkan kualitas produk. Lalu yang E jawabannya, keuntungan pabrik akan meningkat ketika menambahkan mesin X. Berarti ini sebabnya, ini akibatnya ya. Ketika menambahkan mesin X, keuntungan pabrik akan meningkat. Ini benar karena bisa dilihat juga berarti kayak arrows-nya itu pemilik pabrik menambahkan mesin X kan. Menambahkan mesin X. Kalau menambahkan mesin X, nanti dia bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas. Oke, kuantitas. Terus kalau misalnya bisa menambahkan kualitas dan kuantitas,
Nantinya keuntungannya bisa meningkat. Oke, jadi karena, istilahnya sebab akibatnya itu begitu, jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang oke. Teman-teman ada yang mau tanya atau udah jelas? Kalau jelas, kita move on ke soal berikutnya. Supaya ini gampang banget, kayak menurutku kalian nggak usah baca opsinya, nggak usah baca soalnya kalian bisa jawab dari opsinya. Ini aku kasih waktu sampai 20 lebih 25 ya. Oke, kalau menurut kalian ini jawabannya apa guys? Oke, kita coba bahas dulu ya. Ini deterjen menjadi kebutuhan karena biasa digunakan untuk mencuci pakaian. Namun, banyak jenis deterjen mengandung bahan yang sulit terurai, limbah deterjen yang tidak dapat terurai dalam waktu singkat menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Selain itu juga bisa merusak ekosistem sungai. Terus langsung aja yang A, penggunaan deterjen tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang ditanya karena yang ditanya adalah pasti salah, berarti yang ini pasti salah karena di sini tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Kita coba lihat yang B, karena menjadi subur apabila masyarakat tidak menggunakan deterjen. Ini sebabnya, ini akibatnya. Ini benar. Kalau yang C, deterjen ramah lingkungan tidak menurunkan kualitas tanah dan air. Ini juga benar karena deterjen ramah lingkungan pilihannya. Terus, sungai yang tercemar limbah deterjen akan dipenuhi oleh eceng gondok. Nah, sebenarnya ini kan kata-kata eceng gondok ini tidak ada secara tersirat di teks juga dan tapi kita bandingin aja sama pernyataan yang A yang udah pasti salah. Jadi yang jawaban D ini dianggap benar. Terus deterjen memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ini juga benar. Jadi jawabannya yang A ya, teman-teman. Lalu untuk nomor 5 boleh sampai 2029.
Oke, menurut kalian ini jawabannya apa, guys? Ada yang bisa jawab nggak? Ini menurut kalian apa? Wow, oke. Ada yang D, ada yang C. Kita coba bahas ya. Penyampaian ide dapat dilakukan secara lisan atau tulisan. Setiap siswa SMA ketika menyampaikan ide saat di kelas memiliki perbedaan dan persamaan dalam hal menyampaikan ide secara lisan tetapi tidak secara tulisan. Kinara dan Afif adalah siswa SMA yang selalu menyampaikan ide secara lisan. Kita highlight dulu bagian ini. Wait. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Kinara dan Afif pasti menyampaikan ide secara tulisan. Nah, dari dua kalimat tersebut sebenarnya kita udah bisa langsung menyampaikan atau apa namanya, menyimpulkan jawabannya yang mana, yaitu jawabannya yang C, bener teman-teman. Karena di sini aja udah dikasih tahu kalau misalnya kita dan Afif itu selalu menyampaikan ide secara lisan, jadi dia tuh nggak bakalan mungkin nyampein ide secara tulisan kan. Sementara di paragrafnya itu bilang kalau misalnya dia akan menyampaikan ide secara tulisan. Berarti jawaban ini yang benar adalah yang C. Kenapa jawabannya bukan yang D, simpulan tidak relevan dengan informasi? Karena kalau misalnya simpulannya itu nggak relevan sama informasi, itu kalau misalnya eh, apa namanya, misalnya tiba-tiba simpulan berdasarkan informasi adalah Kinara dan Afif pasti tiba-tiba dia ngomongin menyampaikan ide dengan apa ya, menyampaikan nggak deh, jangan gitu. Misalnya simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Kinara dan Afif pasti suka bermain bola bersama. Itu adalah contoh simpulan tidak relevan dengan informasi karena kita nggak ada ngomongin tentang bola dan ini yang ngomongin tentang lisan atau tulisan. Nah, sementara kalau pilihannya yang E, simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup, itu kalau misalnya nggak dikasih ciri-cirinya gitu. Kayak kalau misalnya paragraf ini itu nggak ada, kalimat yang bagian ini nggak ada, itu baru kita bisa menjawab bahwa simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Oke, teman-teman, karena ada yang mau tanya nggak atau udah oke? Oke, karena sudah pada paham, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam ya. Aku tunggu sampai 20.35.
Oke guys, dia bisa jawab nggak ini jawabannya apa? Oke, coba kita bahas ya. Semua jenis ikan memiliki kandungan protein. Beberapa ikan yang memiliki kandungan protein dijual dengan harga yang murah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah kesimpulan yang pasti benar? Oke, kita highlight dulu di sini. Nah, ini kalau misalnya di UTBK itu ada beberapa yang kayak mungkin benar, pasti benar. Itu bedanya sebenarnya nggak ada fixnya gimana. Cuman kalau pasti benar itu berarti kita harus memilih jawaban yang beneran ada jawabannya di teks. Sementara kalau yang mungkin benar itu berarti kita kayak harus menyimpulkannya itu sendiri berdasarkan apa yang ada di teks. Jadi kayak istilahnya tersuratnya dari di teksnya itu apa gitu kalau misalnya mungkin benar tuh kayak gitu. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah kesimpulan berikut yang pasti benar? Yang A, semua ikan yang dijual dengan harga murah adalah ikan yang memiliki kandungan protein. Kita lihat kalau misalnya di sini itu dia bilangnya semua. Itu salah karena di sini udah ada kata-kata beberapa kan, jadi kayak nggak mungkin. Terus yang B, sebagian ikan dijual dengan harga murah. Ini mungkin uh, karena sebagian itu sama dengan beberapa, jadi ini kita bisa ambil jadi opsi pilihan karena eh, jadi opsi pilihan karena ini dia menyatakan bahwa beberapa ikan itu dijual dengan harga yang murah, seperti apa yang udah dikasih tahu di teks. Di beberapa ikan dijual dengan harga yang murah gitu. Terus yang C, sebagian ikan tidak memiliki kandungan protein, namun dijual dengan harga yang mahal. Nah, ini kan juga kita nggak bisa nyimpulin karena kita juga kita nggak tahu apakah ikan-ikan yang nggak apa namanya ikan-ikan yang nggak punya protein ini nggak dibahas di teks karena baik lagi di teks itu dikasih taunya bahwa semua ikan ini punya kandungan protein. Kita nggak bisa ngebahas dan kita nggak tahu ikan yang nggak punya kandungan protein gitu. Jadi ini nggak bisa dijadiin opsi pilihan. Dan juga di teksnya nggak ngasih tahu kalau misalnya ada ikan yang memang dijual dengan harga yang mahal. Lalu yang D, semua ikan yang memiliki kandungan protein dijual dengan harga yang tidak murah. Ini dia bilangnya semua ikan yang memiliki protein dijual dengan harga yang tidak murah. Ini bertentangan karena di teks ini aja bilang kalau misalnya ikan yang dijual ikan yang memiliki kandungan protein itu aja dijual dengan harga yang murah kan. Terus yang E, sebagian yang dijual murah bukan ikan yang memiliki kandungan protein. Ini juga nggak mungkin karena balik lagi yang dikasih tahu bahwa sebagian yang dijual murah bukan ikan yang punya kandungan protein, justru bertentangan dong dengan fakta yang ada di teks karena faktanya adalah ikan yang punya kandungan protein itu justru yang dijual dengan harga yang murah. Oke, kalau gitu ini yang nomor 6 juga udah pada paham karena udah pada benar juga eh jawabnya. Berarti ini jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 7.
Oke guys, ini menurut kalian jawabannya yang mana? Oke, coba aku bahas dulu ya guys. Tunggu bentar, ini maaf, ini tadi agak ngelag, jadi aku mau ini dulu. Oke, jadi, uh, wait. Nah, apabila menonton film mati rasa, Tara pulang ke rumah setelah pukul 9. Apabila bertemu sahabatnya Nara, Tara menghadiri acara reuni SMA. Tara tidak pulang ke rumah. Kalau misalnya gini, berarti kan Tara nggak pulang ke rumah, berarti yang ini kita coret ya. Tara tidak pulang ke rumah, atau Tara tidak menghadiri acara reuni SMA. Berarti kesimpulannya ada di antara dua ini kan. Nah, kita lihat nih, yang mana kesimpulan yang benar. A. Apabila Tara tidak bertemu sahabatnya Nara, apabila Tara nih, apabila Tara tidak bertemu sahabatnya Nara, dia Tara menonton film mati rasa. Nah, ini kan gak nyambung ya, karena balik lagi kalau misalnya Tara itu tidak menghadiri acara reuni SMA, jadi otomatis dia nggak bisa ketemu sahabatnya gitu. Jadi yang ini salah. Terus yang B, Tara menonton film mati rasa atau Tara tidak bertemu sahabatnya Nara. Ini sebenarnya untuk opsinya benar yang atau. Tapi kita lihat dulu kalau dari pilihannya. Tara menonton film mati rasa. Ini salah karena balik lagi dia menonton film mati rasa kalau misalnya dia pulang ke rumah setelah pukul 9. Tapi nyatanya dia nggak pulang setelah pukul 9. Jadi otomatis yang ini juga salah. Terus Tara tidak bertemu sahabatnya Nara. Oke ini anggap aja udah salah ya yang B. Terus yang C, apabila menonton film mati rasa, Tara bertemu sahabatnya Nara. Ini juga nggak make sense karena ini apabila menonton film mati rasa. Padahal kan ya udah dari awal dia aja tuh nggak pulang ke rumah setelah pukul 9, jadi otomatis dia nggak bakalan nonton film mati rasa gitu. Terus yang D, Tara tidak menonton film mati rasa atau Tara tidak bertemu sahabatnya Nara. Nah ini opsi yang benar karena yang pertama ini udah ada konjungsi ataunya. Terus ini di sini juga tidak menonton, di sini juga tidak bertemu. Jadi opsi yang benar adalah yang D. Kenapa yang E salah? Karena di sini ada kata-kata dan. Nah ini nggak boleh ada karena uh, ini nggak boleh pakai dan karena kita bisa lihat bahwa di soalnya juga ini pakainya atau bukan pakai dan karena kalau misalnya di sini dan baru kita bisa pakai dan juga. Oke, selanjutnya yang nomor 8 kita mungkin bisa langsung bahas aja. Ini sekali sambil bahas sambil kalian juga coba jawab ya. Kurang tidur saat malam hari bisa mengganggu kinerja dan fungsi otak sehingga mengakibatkan sulit fokus saat belajar. Betul teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung tanya aja ya. Jangan malu-malu. Oke. Lanjut dulu. Kurang tidur saat malam hari bisa mengganggu kinerja dan fungsi otak sehingga mengakibatkan sulit fokus saat belajar. Hal ini karena seseorang akan merasa mengantuk di pagi hari hingga siang. Seseorang yang kurang tidur dikarenakan mengonsumsi kopi secara berlebihan di sore hari, kadar kafein yang tinggi di dalam uh, tubuh akan membuat seseorang terjaga sehingga pasti sulit tidur. Berdasarkan informasi di atas, maka kesimpulan yang pasti salah. Nah, menurut teman-teman yang mana nih? Ini sebenarnya bisa harus baca soalnya sih biar bisa paham, bisa jawab.
Ada yang mau jawab nggak, guys? Oke, kita coba bahas aja ya. Nah, yang pasti salah. Yang A, selain mengkonsumsi kopi di sore hari, seseorang banyak tidur siang akan mengalami kesulitan tidur di malam hari. Nah, ini benar karena kita bisa lihat di jawabannya kalau di soalnya kalau misalnya banyak tidur siang kan, di banyak tidur siang. Itu bisa lihat nih, kayaknya karena minggu misalnya dari tidurannya kan dari pagi hingga siang. Nah, udah sama malam hari, kalau misalnya dia kurang tidur saat di malam hari kan dia pasti otomatis tidurnya di siang. Jadi dia bakalan sulit fokus saat belajar. Nah, ini mengalami kesulitan tidur, ini nyambung sama fokus yang berkurang saat belajar. Lalu yang B, seseorang mengkonsumsi kopi secara berlebihan di sore hari dapat fokus belajar. Nah, kita lihat uh, kita lihat di sini di pilihan di bagian narasinya kalau mengkonsumsi kopi secara berlebihan di sore hari ini bisa membuat seseorang itu sulit tidur kan. Kalau misalnya orang itu sulit tidur, dia itu akan sulit fokus saat belajar. Nah, ini berarti kan bertentangan sama apa yang ada di teks. Jadi kita anggap aja itu yang B adalah sebagai opsinya ya. Kita lihat dulu yang C, mengkonsumsi kopi di sore hari tidak satu-satunya yang mengakibatkan seseorang kesulitan tidur. Nah, yang ini itu bisa jadi benar karena kita harus highlight dulu key point-nya adalah tidak satu-satunya. Nah, kenapa tidak satu-satunya? Karena balik lagi, ini apa namanya? Kalau misalnya mengakibatkan seseorang kesulitan tidur itu bisa aja bukan hanya karena kopi, tapi karena dia uh, apa namanya? Kurang tidur di saat malam hari atau karena dia juga sulit fokus saat belajar. Jadi itu bukanlah hal yang satu-satunya ada menjadi akibat seseorang kesulitan tidur. Walaupun emang nggak secara langsung ya dikasih tahu di teks, tapi at least ini bukan hal yang pasti salah, karena yang pasti salah itu harus yang ada di teks, dan yang ada di teks itu sama kayak soal atau pilihan yang B. Lalu kita lihat yang D, ketika mengkonsumsi kopi di sore hari, tetapi seseorang tetap tidak kesulitan tidur. Nah, eh, mengkonsumsi mengkonsumsi kopi di sore hari, tetapi seseorang tetap tidak kesulitan tidur. Nah, ini kan kayak ya udah balik lagi ke preferensi orang masing-masing. Karena memang eh, apa namanya nggak semua orang istilahnya itu kayak nggak semua orang yang konsumsi kopi di sore hari itu pasti kesulitan untuk tidur gitu. Jadi kayak apa namanya yang D ini benar gitu. Terus yang E, ketika mengkonsumsi kopi dengan takaran yang tepat, seseorang tetap dapat fokus di pagi hari. Ini juga benar karena balik lagi kalau misalnya di tes itu dikasih tahu bahwa kadar kafein yang tinggi yang bisa membuat seseorang itu sulit tidur. Sementara kalau di pertanyaan yang E ini adalah takaran yang tepat, berarti kadar kafein yang tepat ya istilahnya. Jadi karena itulah jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Oke. Karena ini udah pasti salah gitu ya. Kita highlight dulu biar teman-teman ini nggak bingung. Oke. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan nomor 9. Jurinya agak puyeng karena agak dibalik-balik. Jadi coba kalian jawab dulu.
Oke, teman-teman ada yang mau coba jawab nggak? Oke, kita coba. Bentar guys, ini nge-lag lagi, maaf. Bentar ya. Oke, kita coba bahas dulu. Ini emang agak tricky sih guys. Ini pertama, sebagian siswa bimbingan belajar rubella tidak dapat mengikuti tryout bulan ini apabila tidak rajin mengikuti kelas. Berarti kan apabila tidak rajin mengikuti kelas itu P, sebagian siswa bimbingan belajar rubella tidak dapat mengikuti tryout bulan ini. Ini Q. Terus siswa melakukan hal demikian itu yang mana? Hal demikian itu adalah apabila tidak rajin mengikuti kelas. Bentar, aku kasih highlight. Berarti apa namanya, hal demikian itu kalian harus pahami hal itu mengacu sama kalimat sebelumnya ya. Terus uh, siswa melakukan hal demikian apabila banyak kegiatan ujian praktik di sekolah. Jadi ini adalah Q-nya, ini adalah P-nya gitu. Jadi istilahnya apa namanya, bahasanya tuh gini. Pertama, apabila tidak mengikuti kelas, sorry kita gini dulu, PQ, sorry PQ, habis itu dia P negasi P, oh ya salah salah. Ini dia R, ini R, ini P ya. Jadi pertama, apabila tidak rajin mengikuti kelas, sebagian siswa bimbingan belajar rubella tidak dapat mengikuti saat bulan ini. Itu PQ. Terus apabila banyak kegiatan ujian praktik di sekolah, siswa melakukan hal demikian, mohon maaf, siswa melakukan hal demikian. Ini P. Nah, kalau misalnya P-nya itu kayak beda sisi, ada yang satu jadi sebab, yang satu jadi akibat, kita bisa coret nih kedua P-nya. Oke, kita coret kedua P-nya. Nah, terus kalau misalnya dicoret kedua P-nya, dia jadinya apa sih? Nah, kalau misalnya dicoret kedua P-nya, itu pasti dapatnya adalah R sama Q kan. R sama Q. Nah, R sama Q ini dia sama atau istilahnya sinonimnya itu sama apa? Dia tuh sinonimnya sama negasi Q, maka negasi R. Jadi kayak kebalikannya Q itu kebalikannya R gitu, kayak yang udah aku jelasin di awal. Nah, terus ya udah dong, kita bisa lihat dari opsi pilihannya aja. Yang A, banyaknya kegiatan ujian praktik di sekolah mengakibatkan siswa tidak rajin mengikuti kelas. Nah, banyaknya kegiatan ujian praktik di sekolah itu kan berarti dia adalah yang R, ya kan? Mengakibatkan siswa tidak rajin mengikuti kelas, tidak rajin mengikuti kelas itu yang P. Jika R maka P. Oke, yang B, tidak banyak kegiatan ujian praktik di sekolah. Ujian praktik di sekolah itu apa? Ujian praktik sekolah itu yang R. Oke, yang R. Mengakibatkan sebagian siswa bimbingan belajar rubella dapat mengikuti tryout. Dapat mengikuti tryout itu kan berarti negasi dari Q kan, karena kita bisa lihat di sini kalau misalnya ini tidak dapat, tapi di sini itu dapat. Jadi kita negasiin gitu ya.
Terus yang C, semua siswa bimbingan belajar rubella dapat mengikuti tryout bulan ini, maka tidak banyak kegiatan ujian praktik di sekolah. Nah, semua siswa bimbingan belajar rubella itu berarti kan negasi Q, tidak banyak kegiatan ujian praktek di sekolah. Tidak banyak ujian kegiatan praktek di sekolah itu adalah negasi R. Oke, kita lihat lagi yang D. Apabila banyak kegiatan ujian praktek di sekolah, banyak ujian praktek di sekolah itu yang R, maka siswa dapat rajin mengikuti kelas dan mengikuti tryout. Mengikuti kelas dan mengikuti tryout ini nggak bisa dijadiin opsi jawaban karena ini ada dua, mengikuti kelas dan dapat mengikuti tryout. Sementara kalau misalnya di teksnya itu mengikuti tryout dan mengikuti kelas itu merupakan dua hal yang berbeda nih, dua kalimat yang berbeda. Tryout dan mengikuti kelas. Jadi dia bukan opsi jawabannya. Kalau yang E, sebagai siswa bimbingan belajar rubella dapat mengikuti tryout bulan ini. Uh, dan itu bulan ini berarti negasi Q, maka tidak banyak kegiatan ujian praktek di sekolah. Tidak banyak kegiatan ujian praktek di sekolah. Nah, oke, karena kurang lebih kita bisa langsung ini aja, langsung melihat jawabannya. Ini kan yang benar itu adalah di antara C dan juga di antara E. Nah, uh, jadi kalau misalnya ada di sini, itu jawabannya adalah yang C, teman-teman. Kenapa yang C? Karena kalau misalnya di soal, ini BTW nih soalnya kan soal waktu aku les dulu ya, itu aku dibilang kalau misalnya negasi dari Q ini nggak cuman si kata kata ininya aja yang dinegasiin, kata kerjanya aja yang dinegasiin, tapi si sebagiannya ini juga harus dinegasiin. Nah, karena negasi dari Q itu adalah semua, berarti semua siswa itu harus ikut trial bulan ini karena tidak banyak kegiatan ujian praktek di sekolah. Jadi kayak negasi dari sebagian itu adalah semua. Makanya that's why pilihan benar adalah yang C, bukan yang E. Karena waktu tryout bagian ini juga, aku tuh juga pilih yang E kan. Karena di sini sebagian. Nah, tapi kata guru aku kalau sebagian itu nggak boleh karena balik lagi yang kita mau adalah negasi Q. Kalau misalnya negasi Q, itu berarti si sebagiannya ini harus diubah jadi kata-kata semua gitu. Oke, karena udah aman ya semoga, kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan yang nomor 10. Iya benar, kalau misalnya kayak gini berarti semuanya harus dinegasiin. Karena dia di soalnya juga kayak sebagian siswa tidak dapat mengikuti raut bulan ini kalau misalnya dia nggak rajin gitu kan. Nah, jadi kayak istilahnya belum tentu sebagiannya lagi, pasti kan ini otomatis sebagian siswa tidak dapat mengikuti raut bulan ini karena nggak rajin mengikuti kelas. Nah, berarti negasinya ya udah berarti semuanya itu harus ikut raut bulan ini, maka tidak banyak kegiatan ujian praktek di sekolah kayak gitu. Kalau misalnya menurut aku juga. Kita lanjut ke nomor 10 ya. Ini agak tricky aja sih, kayak kalian harus bisa ngeplotting mana Senin, mana Selasa gitu. Eh, mana Senin terus kok kayaknya warna apa.
Oke guys, ini ada yang mau jawab nggak jawabannya apa? Oke, kita coba bahas ya. Setiap hari Senin hingga Sabtu, Raya selalu masuk sekolah. Semoga kalian semua kayak Raya ya guys. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan kaos kaki dengan warna yang sudah ditentukan. Warna kaos kaki yang harus dipakai adalah warna putih dan warna bebas. Kaos kaki berwarna putih itu berarti kita harus tulis putih itu ada di Rabu, Jumat. Berarti sisa bebasnya tuh sisa lah ya. Terus uh, berarti sisanya itu Selasa, Kamis, Sabtu. Terus sekarang hari Jumat dan Raya menggunakan kaos kaki berwarna putih, maka 4 hari yang lalu, nah sekarang Jumat nih, dia pakai putih. 4 hari lalu itu kan berarti Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Nah, kalau Senin itu udah pasti putih, berarti jawabannya ya pasti yang E. Ini juga kayak, ini soal bonus gitu sih guys. Semoga UTBK ada yang kayak gini ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 11. Warga A menyatakan bahwa UMR di Malang rendah karena harga kebutuhan pokok di Malang lebih murah daripada kota-kota lain. Sementara warga B menyatakan bahwa gaji UMR Malang yang masih rendah ini bisa dimanfaatin oleh perusahaan besar untuk mendirikan perusahaan di Malang. Seorang peneliti menyebabkan penyebab UMR di Malang rendah ada eh, adalah tidak tersedianya banyak lapangan kerja. Coba kita lihat dulu. Adalah tidak tersedianya banyak lapangan kerja, sehingga persaingan antar perusahaan itu tidak ketat. Manakah yang paling tepat mengenai pernyataan peneliti tersebut? Menurut kalian jawabannya yang mana nih guys? Oke, jadi kita coba baca dulu ya. Ini kan kita kalau misalnya kayak gini, aku biasanya lihat dulu kayak pernyataan menurut ahlinya itu apa. Karena pernyataan menurut ahlinya itu tidak tersedianya banyak lapangan kerja. Nah, uh, seorang tidak tersedianya lapangan kerja itu karena persaingan antar perusahaan ini membuat tenaga kerja menjadi tidak ketat. Tunggu. Nah, ini kalau misalnya kita cocokin sama yang A ini kan main pointnya itu ngomongin tentang, kita hal dulu kayak main pointnya itu yang A ngomongin apa ya. Yang A itu ngomongin tentang UMR di Malang itu rendah, karena harga kebutuhan pokok lebih murah. Nah, sementara kalau misalnya yang warga B itu menyatakan bahwa gaji UMR Malang ini rendah karena bisa apa ya, bukan karena, justru karena gaji UMR ini rendah, akhirnya bisa dimanfaatin untuk perusahaan besar. Nah, kalau misalnya tidak tersedianya banyak lapangan kerja, si nah, yang A itu nggak ngomongin tentang tidak tersedianya banyak lapangan kerja. Kayak UMR Malang rendah karena harga kebutuhan pokok lebih murah. Itu nggak ada hubungannya sama lapangan kerja dan juga persaingan antar perusahaan. Jadi otomatis itu tidak memperlama dan tidak memperkuat topik yang warga A. Kalau misalnya yang warga B juga menyatakan bahwa gaji UMR ini yang rendah bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, yang apa namanya, yang pernyataan si penelitinya pun juga ngomongnya tentang lapangan kerja dan sebenarnya yang
pernyataan peneliti memang ngomongin soal persaingan antar perusahaan, tapi dia tuh nggak secara langsung ngomongin tentang, yang ini ya, yang warga B ya, yang warga B itu nggak ngasih tahu tentang tenaga kerja ataupun lapangan kerja. Dia cuma ngasih tahu kalau misalnya bisa dimanfaatin oleh perusahaan-perusahaan besar yang mendirikan perusahaan di Malang. Tapi dia nggak ngasih tahu kalau misalnya hal ini tuh, apa ya, hal ini tuh menjadi atau menyebabkan si lapangan kerjanya dikit lah, atau apa namanya, menjadikan tenaga kerjanya ini tidak ketat, dia tuh nggak ngasih tahu. Kayak walaupun di warga B-nya ini mengatakan bahwa, apa namanya, dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk mendirikan mendirikan perusahaan di Malang. Tapi kan mendirikan perusahaan di Malang ini tuh nggak, apa ya, belum tentu dia bisa meningkatkan lapangan pekerjaan dan juga belum tentu menjadikan tenaga kerja ini menjadi tidak ketat. Jadi secara langsung yang warga B ini juga jadi secara langsung si, apa namanya, pernyataan dari peneliti ini tidak memperkuat maupun memperlemah si pertanyaan warga B. Jadi, jawabannya itu adalah yang tidak relevan dengan pernyataan warga A dan warga B. Coba jelasin lagi ya. Jadi yang warga A ini kan ngomongin tentang harga kebutuhan pokok nih, main poinnya. Dan oke deh, kalau misalnya harga kebutuhan pokok ini kan dia nggak nyambung lah ya sama pernyataan dari penelitinya, karena penelitinya pun juga nggak ngomongin harga kebutuhan pokok. Jadi otomatis warga itu nggak memperkuat dan juga nggak memperlemah. Sementara kalau misalnya yang warga B itu menyatakan bahwa gaji UMR ini masih rendah, sehingga bisa dimanfaatkan, eee, apa namanya, bisa dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk mendirikan perusahaan di Malang. Dia ini nggak ngasih tahu, apa ya, penyebabnya juga, seperti apa yang dikatakan oleh si penelitinya ini. Karena penelitinya ini bilang penyebab UMR di Malang rendah itu nggak ada lapangan kerja, sehingga persaingan antar perusahaannya itu tidak ketat. Jadi otomatis juga nggak memperlemah dan memperkuat pernyataan warga B. Jadi kayak karena tiga-tiganya ini beda inti permasalahan atau pokok permasalahannya, otomatis nggak ada yang memperlemah dan nggak ada yang memperkuat, sehingga jawabannya yang nggak relevan dengan pernyataan warga A dan warga B. Teman-teman paham nggak? Oh shit. Nah, oke. Semoga pada paham ya teman-teman. Kalau gitu kita lanjut aja yang nomor 12. Jujur ini kayak sisa 3 soal lagi, karena ini aku kayak plotting sampai nomor 14.
Oke guys, aku coba bahas ya. Nah, ini adalah Mmm, laut memiliki biodiversitas tinggi sehingga laut menyuplai utama kebutuhan pangan global. Namun pemanfaatan sumber daya laut yang bersifat eksploitatif ini menyebabkan kerusakan pada lingkungan laut. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan yang paling mungkin menjadi akibat dari kerusakan lingkungan laut? Coba kita tadi banyak teman-teman yang jawabannya E ya. Kita coba bahas eee, dari yang nomor yang A, kerusakan laut dijadikan pelajaran agar lebih bijaksana. Ini balik lagi ya teman-teman, ini karena jawabannya itu yang ditanya adalah yang paling mungkin, jadi kita harus ini berarti nggak secara gamblang ngasih tahu jawabannya sesuai dengan teks, berarti kita harus mengkaitkan opsi pilihannya, dengan apa ya, dengan naluri kita sendirilah, di yang dengan informasi yang udah dikasih tahu di teks gitu. Jadi nggak secara gamblang dikasih tahu. Yang A, kerusakan lingkungan laut dijadikan pelajaran agar lebih bijaksana. Ini oke dijadikan pelajaran, cuman kayak, main point dari si teksnya ini kan bukan mau kasih bukan apa ya, bukan mau ngasih kita pelajaran gitu kan. Jadi ini kita kayak keep dulu, karena mungkin bisa aja ada yang lebih benar gitu. Kalau yang B, kerusakan lingkungan laut akan menjadi permasalahan yang pelik. Nah, ini juga kayak apa namanya, ini juga kayak belum tentu benar karena sebenarnya kan pelik itu artinya aneh atau enggak kayak jarang ada gitu. Ini kalau teman-teman nggak tahu kita tulis jarang ada atau aneh. Nah ini juga rada-rada nggak nyambung gitu. Kenapa tiba-tiba dia ngomonginnya jarang ada atau pelik. Jadi ini bisa aja ada yang lebih benar daripada opsi yang ini. Dan juga pemanfaatan sumber daya laut akan semakin gencar. Ini lebih ke nggak mungkin juga karena uh, justru bukan semakin gencar. Kalau misalnya udah tahu eksploitatif dan juga udah bisa bikin kerusakan di lingkungan laut, otomatis pemanfaatan sumber daya lautnya ini kan nggak gencar kan, otomatis lebih dikelola dengan baik dan lebih teratur lah, nggak segencar-gencarnya itu. Jadi otomatis yang C juga salah. Kalau yang D itu ini BTW kita lihat pertanyaannya juga jangan lupa ya. Akibat dari kerusakan lingkungan laut itu membuat keseimbangan ekosistem laut akan terganggu. Justru apa namanya? Karena jadi kayak erupsinya itu salah. Harusnya sumber daya laut yang eksploitatif ini membuat keseimbangan lautnya terganggu. Nah, karena keseimbangan lautnya terganggu, ini juga bisa mengakibatkan si kerusakan lingkungan laut. Nah, oke. Terus yang E terjadi krisis pangan global. Nah, kalau misalnya ini, itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya hal ini itu sama kayak ini kebutuhan pangan global kan penyuplai utama. Jadi jawabannya itu yang E karena akibat akibat yang secara masuk akal itu ngasih tahu kerusakan lingkungan laut itu adalah krisis pangan global karena dari kalimat pertamanya aja itu juga udah nge-mention kebutuhan pangan global. Jadi kayak istilahnya sebenarnya kan laut sama pangan itu nggak nyambung ya kalau misalnya dari kita pikirin biasa gitu. Tapi karena dari kalimat pertamanya aja itu udah tiba-tiba mention kebutuhan pangan global, berarti sebenarnya kerusakan laut ini tuh uh, bisa mengakibatkan adanya krisis pangan global karena nantinya kalau misalnya lingkungan lautnya terus dirusak, dia nggak bakal bisa jadi penyuplai utama kebutuhan pangan global lagi gitu. Sementara
Kalau misalnya yang yang D ini merupakan penyebab lah istilahnya dari adanya kerusakan lingkungan laut ini. Kayak gitu. Dan juga sebenarnya di teksnya pun itu nggak secara gamblang ngasih tahu ekosistem laut akan terganggu. Jadi kayak walaupun ini yang ditanya adalah paling mungkin, kita harus coba tetap nyocokin sama hal yang berkesinambungan di teks. Sementara yang di soalnya ini tentang ekosistem laut itu kan dia nggak ngasih tahu gitu ya, apa namanya, di soalnya tentang ekosistem laut. Dia cuma ngomongin tentang pemanfaatan sumber daya laut, dan sumber daya laut pun yang eksploitatif ini pun juga jadi penyebab dari kerusakan lingkungan laut, bukan jadi akibatnya. Jadi otomatis jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Kita langsung jawab aja karena ini udah 10 menit lagi. Ini butterfly effect atau efek kupu-kupu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perubahan kecil yang akan memberikan dampak besar dalam jangka panjang untuk suatu peristiwa. Ini biasanya butterfly effect kalau misalnya kalian lagi salting gitu ya sama crush kalian. Terus misalnya penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara bertahap untuk keperluan pertanian atau pembangunan. Penebangan ini akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar seperti kepunahan spesies flora maupun fauna, perubahan iklim mikro di sekitarnya, dan dampak negatif lainnya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Oke, kita harus tetap ini pasti salah. Perubahan kecil akan memberikan dampak besar untuk masa depan. Ini kalau kita nggak baca teksnya juga kita udah tahu ini jawabannya benar karena perubahan kecil memberikan dampak besar gitu kan. Jadi kayak small things matters gitu. Terus yang B, kepunahan spesies flora maupun fauna merupakan butterfly effect dari penebangan pohon. Nah, kepunahan spesies flora dan fauna ini udah secara gamblang dikasih tahu di teks. Kalau misalnya kepunahan spesies flora maupun fauna itu merupakan salah satu contoh dari butterfly effect, karena di sini ada kata-kata misalnya gitu ya. Jadi otomatis yang B ini juga benar. Terus yang C, penebangan pohon di hutan secara bertahap akan memberikan dampak yang lebih besar di masa depan. Nah, ini benar karena kita bisa lihat di soal dampak jangka panjang yang lebih besar. Berarti dampak yang lebih besar di masa depan. Jangka panjang itu kan berarti masa depan gitu ya. Terus yang D, salah satu butterfly effect dari penebangan pohon adalah terjadinya perubahan iklim mikro. Terjadinya perubahan iklim mikro ini juga udah secara tersurat ngomongin di teks, berarti perubahan iklim mikro juga benar. Oke, benar. Kata siapa nih tadi? Kata Apriliani, jawabannya adalah yang E. Karena ya udah tadi A, B, C, D udah pasti salah. Dan, mohon maaf, maksudnya pasti salah itu karena jawabannya benar ya, ada di teks. Nah, E itu dampak besar yang terjadi dimulai dari perubahan besar yang dilakukan. Ini salah karena yang ya balik lagi yang kayak opsi yang A itu perubahan kecil juga bisa matters gitu. Juga bisa berpengaruh lah terhadap dampak besar yang terjadi di masa depan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Nah, kita baca pelan-pelan. Semua toko oleh-oleh yang berada di Jalan Fatmawati menjual bakpia kukus dengan cap bakpia Jogja pada kemasannya. Beberapa toko oleh-oleh yang menjual bakpia kukus dengan cap bakpia Jogja pada kemasannya terdiri dari 3 lantai. Berdasarkan data di atas, mana kesimpulan yang paling benar? Nah, kita nih baca baik-baik, berarti semua toko oleh-oleh yang ada di Jogja, mohon maaf, ada di Fatmawati itu menjual bakpia kukus dengan cap bakpia Jogja. Tapi beberapa toko oleh-oleh itu menjual bakpia kukus dengan cap bakpia Jogjanya itu ada 3 lantai gitu kan. Oke, kita lihat yang A. Sebagian toko oleh-oleh yang menjual bakpia kukus dengan cap bakpia Jogja pada kemasannya berada di Jalan Pondok Labu. Ini kayak kenapa tiba-tiba Pondok Labu gitu kan. Ini kita udah eliminasi dulu ya teman-teman. Terus yang B,
semua toko oleh-oleh yang berada di Jalan Fatmawati terdiri dari 3 lantai. Nah, ini belum tentu nih, karena di sininya aja bilangnya kan beberapa gitu. Terus yang C, semua toko oleh-oleh yang terdiri dari 3 lantai menjual bapia kukus dengan cap bapia Jogja pada kemasannya. Ini juga belum tentu karena kayak ya nggak tahu 3 lantai itu bisa aja jual es krim, bisa aja jual martabak gitu kan. Jadi ini juga pasti kita eliminasi dulu. Kalau yang D, sebagian toko oleh-oleh yang berada di Jalan Fatmawati terdiri dari 3 lantai. Nah, ini make sense nih, karena walaupun semua toko yang ada di Fatmawati menjual bapia kukus dengan cap bapia Jogja pada kemasannya, berarti beberapa toko yang ada di Fatmawati ini juga pasti terdiri dari 3 lantai dong, karena kan yang di Fatmawati ngejual bapia kukus dengan cap bapia Jogja pada kemasannya. Jadi otomatis yang D ini kita bisa keep dulu sebagai jawaban yang benar. Lalu yang E, Jalan Fatmawati tidak menjual bapia kukus dengan cap bapia Jogja pada kemasannya dan terdiri dari 3 lantai. Ini juga salah karena udah pasti yang dijual di Fatmawati itu bapia kukus dengan cap bapia Jogja. Ini berarti jawabannya adalah yang D. Yeay, oke teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak atau udah paham? Oke, semoga semuanya udah paham betul ya dengan materi kita malam ini. Karena cukup banyak juga sebenarnya. Maksudnya kayak lebih ke ada beberapa soal yang kayak muter-muter gitu. Jadi sambil menunggu, teman-teman ada yang mau, maksudnya menunggu sampai 21.30 ya. Sambil menunggu kehaposan kembali ke sini, ada yang mau tanyain nggak? Oke, semoga teman-teman paham semuanya ya. Nanti ini aku bakal kasih rekordannya ke grup. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Ditanyain nggak? Setelah itu kayak mau tentang SNBT atau kayak tentang PU. Kan nanti coret-coretannya dikirimkan. Iya ya, nanti aku kirim di grup. Kak, aku mau nanya soal tentang PU. Oh iya, boleh-boleh. Tapi bukan soal yang ini. Oh iya, Ini. yang mana? Aku aku send di grup aja atau gimana buat lihat soalnya. Oh iya, boleh-boleh. Udah kamu kirim kah? Bentar Kak, aku lupa screenshotan di mana. Oke.
Udah Kak, itu. Kamu kirim di mana ya, April? Sebentar Kalau kayaknya salah ngirim ya Kak. Oke. Kalau enggak nanti aku bahas di PC kamu aja aman nggak? Soalnya ini kayaknya udah dateng deh, Kak, pesannya. Oh, ya udah boleh. Oke, nanti kamu PC aku aja ya. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk materi dan atensi dan perhatiannya malam ini. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan salah perbuatan. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain lagi, kayak yang April mau lakuin, kalian bisa baca aku aja tentang nanya tentang semua soal PU juga nggak apa-apa. Mau itu sesuai soal PU yang hari ini atau soal PU di luar Rubella juga nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Makasih, Kak. Makasih, Terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Halo. Halo, Kak. Oke.